Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi dari materi geometri analitik, yaitu mengenai parabola. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota Alfi Ulfieni Zuhairah, Umi Mustakfiro, dan kita Intasya Pratiwi dari kelas PM 5B. Materi yang akan kita sampaikan adalah mengenai parabola, yaitu mengenai persamaan parabola bentuk baku dan umum. Yang pertama ada persamaan parabola bentuk baku. Parabola didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik P, X, Y pada bidang segitian hingga titik itu berjarak sama dari suatu titik tertentu yang disebut fokus dan garis tertentu yang tidak memuat fokus dan disebut direktrik. Nah, untuk menentukan persamaan parabola, pertama ditinjau parabola dengan fokus berada pada sumbu X dan dengan direktrik tegak lurus sumbu X, sedangkan sumbu Y diletakkan di tengah-tengah segmen garis hubung dari titik fokus F ke garis direktrik D. Misalkan jarak antara garis direktrik dengan fokus adalah 2C. Misalkan jarak antara garis direktrik dengan fokus adalah 2C, maka koordinat titik fokusnya adalah F C,0 dan persamaan garis direktrik D adalah X sama dengan min C, di mana C tidak sama dengan 0. Jika Px, Y adalah sembarang titik pada parabola, maka dari definisi kurva parabola diperoleh hubungan vektor Pf dan vektor Pd, di mana akar X min C kuadrat plus Y kuadrat sama dengan mutlak X min C. Nah, di mana ini kita operasikan lebih lanjut, kita dapatkan hasil akhir, yaitu Y kuadrat sama dengan 4CX. Ini bisa kita sebut dengan persamaan 1, di mana persamaan 1 merupakan persamaan parabola yang dicari, yaitu parabola yang mempunyai fokus F dengan koordinat C,0 dan persamaan garis direktrik D, di mana dapat didefinisikan sebagai X sama dengan min C, C tidak sama dengan 0. Nah, jika dilakukan pertukaran X dan Y dalam persamaan 1, maka diperoleh X kuadrat sama dengan 4C Y. Y, X di persamaan 1 ini ditukar posisinya menjadi X kuadrat 4 sama dengan 4C Y. Nah, ini persamaan ini kita bisa sebut dengan persamaan 2, di mana persamaan 2 merupakan persamaan parabola dengan fokus di titik 0,C pada sumbunya dan garis direktrik dengan persamaan D dapat didefinisikan sebagai Y sama dengan min C. Nah, persamaan 1 dan 2 tadi dikenal sebagai persamaan parabola bentuk baku. Persamaannya ada 2 ya, X kuadrat sama dengan 4CY dan Y kuadrat sama dengan 4CX. Itu persamaannya ada 2. Nah, jika C adalah positif, maka parabola adalah terbuka ke arah sumbu X atau sumbu Y positif. Sebaliknya, jika C adalah negatif, maka parabola adalah terbuka ke arah sumbu X atau sumbu Y negatif, bergantung parabola bentuk baku 1 atau 2. Sekarang, kita perhatikan beberapa sifat dari parabola sebelum melanjutkan ke permasalahan yang lain. Pertama, parabola adalah kurva yang simetrik. Garis simetri dari parabola disebut sumbu parabola. Garis ini tegak lurus dengan direktrik dan memuat titik fokus. Titik potong sumbu dengan parabola disebut puncak. Lanjut, perhatikan gambar ini. Tali sisir parabola yang melalui fokus dengan tegak lurus sumbu parabola disebut latus rectum parabola. Panjang latus rectum dapat dihitung secara langsung dari gambar ini, yang mana latus rectum adalah segmen garis LR. Garis LR segmennya. Fokus dan puncak parabola F dan P, sedangkan ini fokusnya antara F dan P.
sedangkan direktrik D, sumbu parabola dan garis direktrik berpotongan di E. Garis direktrik berpotongan di E. Berdasarkan definisi parabola, jadi dapat disimpulkan bahwa LF sama dengan LD sama dengan mutlak 2C. Jadi panjang laktus adalah mutlak 4C. Selanjutnya ada konstruksi geometri dari parabola. Sebuah parabola yang diketahui fokus dan direktriknya dapat dikonstruksi dengan penggaris dan jangka seperti gambar di sini. Misalkan F adalah fokus dan D adalah direktrik. Sumbu parabola EF, sumbunya. Ini sumbu parabola EF. Tentu ada titik fokusnya yaitu F. Di sini titik fokusnya itu tegak lurus dengan garis D berpotongan di E. Puncak parabolanya yaitu V, ada di tengah-tengah antara E dan F. Ambil sembarang titik A pada sumbu dan berada pada sisi yang sama dengan F terhadap titik V. Melalui A, lukis garis AB yang sejajar dengan direktrik atau tegak lurus dengan sumbu parabola. Dengan F sebagai pusat dan jari-jari sama dengan panjang EA, lukis busur yang memotong AB di P dan P aksen. Maka P dan P aksen adalah titik-titik pada parabola yang dicari. Karena PF sama dengan AE sama dengan PD, yaitu yang titik yang berjarak sama terhadap titik F dan garis D. Secara sama dapat diujikan untuk titik P aksen. Dengan mengubah posisi titik A, dapat dikonstruksikan sebagai titik yang diinginkan pada parabola. Secara praktis, akan sangat memudahkan apabila pada langkah awal dilukis sejumlah garis sejajar dengan direktrik untuk memperoleh titik anggota tempat kedudukan. Suatu cara yang sangat mudah dilakukan dalam memvisualisasikan bentuk parabola adalah dengan menggunakan sehelai benang. Jika sehelai benang yang lentur ujung-ujungnya dikaitkan pada paku pada dinding yang rata, maka lengkungan benang yang menggantung akan membentuk parabola. Ya, seperti ini. Misalnya ini dinding, ini pakunya. Nah, kita kasih benang. Lengkungannya ini disebut parabola. Jadi begitu. Selanjutnya dari materi yang sudah disebutkan tadi, mungkin masih ada yang sedikit bingung. Langsung saja kita lihat contohnya. Untuk contoh yang pertama itu soalnya adalah tentukan koordinat fokus dan persamaan direktrik parabola dengan persamaan y kuadrat sama dengan min 8x dan lukis grafik parabola tersebut. Untuk jawabannya di sini dengan membandingkan persamaan parabola dalam bentuk baku pertama, maka diperoleh hubungan 4c sama dengan min 8. Itu diperoleh dari persamaan yang pertama yang di atas tadi dijelaskan. Dari persamaan pertama itu kan diperoleh y kuadrat sama dengan 4cx. Jadi untuk 4c-nya sendiri itu di sini kan persamaannya kan y kuadrat sama dengan min 8x. Jadi untuk persamaan y kuadrat sama dengan 4cx, maka 4c-nya itu min 8 tadi. Jadi bisa diperoleh 4c sama dengan min 8, C sama dengan min 2. Jadi parabola di atas mempunyai titik fokus. Di titik fokus itu kan C,0 kan, C,0 persamaan terdapat pada titik C,0. Nah di sini C sudah diketahui 2, maka titik fokusnya berada pada min 2,0 dan persamaan garis disentriknya adalah persamaan garis disentrik itu X sama dengan min C. C-nya min 2, maka untuk X sama dengan min C adalah 2. Jadi persamaan garis direktriknya adalah X sama dengan 2. Selanjutnya untuk grafiknya, untuk melukis grafik parabola di atas tadi, pertama dilukis garis direktrik dan fokusnya didapat dari persamaan tadi. Kemudian buat sketsa grafik yang menentukan beberapa titik yang bergerak sampai dari fokus dengan direktrik. Sketsa grafik dapat diperhatikan pada gambar tersebut. Untuk lebih jelas, kita memperlihatkan bentuk grafiknya
dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Baiklah, di sini saya akan memperagakan bagaimana cara menggambar parabola dengan menggunakan GeoGebra. Sebagaimana kita ketahui bahwa parabola adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar dengan jarak yang sama pada suatu titik dan garis tertentu. Pada parabola ini ada titik puncak, titik fokus, dan direktrik. Pada soal nomor contoh 1 ini, kita ketahui persamaan parabolanya yaitu y kuadrat sama dengan negatif 8x. Telah kita cari titik fokusnya yaitu negatif 2,0 dan persamaan garis direktriknya yaitu x sama dengan 2. Pertama kita akan menentukan titik puncaknya yaitu di 0,0. Kita pilih poin dan letakkan di 0,0. Selanjutnya titik fokusnya yaitu negatif 2,0, berarti di sini. Kemudian kita akan menandai titik B ini dengan titik fokus supaya tidak bingung ya. Pilih ABC text, kemudian klik di sini. Kita ketikkan titik fokus. Udah, kita pilih OK. Selanjutnya kita akan menggambar garis direktriknya. Garis direktriknya berarti di X sama dengan 2. Kita pilih line di X sama dengan 2. Misal ini. Kemudian kita akan menghilangkan titik C dan D ini karena memang tidak berpengaruh dengan cara klik kanan, show object kita klik, maka akan hilang. Kemudian kita akan memilih sembarang titik pada garis direktrik. Misal saya memilih titik 2,3, kita pilih poin. Ini kita klik ya. Kemudian kita hubungkan sembarang titik tadi atau titik E ini ke titik fokus, berarti kita hubungkan titik E dan B. Kita pilih segmen. Kemudian kita klik di sini. Sudah seperti ini terbentuk garis G. Kemudian kita mencari titik tengah dari garis G ini. Kita memilih ini, kemudian midpoint or center. Kita klik garisnya. Sudah ketemu titik F. Selanjutnya kita akan menggambar segitiga sama kaki yang salah satu kakinya ini tegak lurus dengan garis direktrik. Kita pilih ini perpendicular line, kemudian kita klik di sini, maka akan terbentuk garis tegak lurus ini. Kemudian selanjutnya kita juga akan membuat garis yang tegak lurus dengan titik tengah. Berarti kita pilih yang tegak lurus ini, kemudian perpendicular line, kemudian kita klik di sini, maka akan terbentuk garis yang tegak lurus tersebut. Kemudian kita akan menentukan titik potong antara garis yang tegak lurus pada direktris dengan garis yang tegak lurus pada titik tengah, yaitu kita pilih ini, kemudian pilih intersect. Kita klik garisnya yang ini, kemudian kita temukan titik G, yaitu titik perpotongannya. Selanjutnya hubungkan titik perpotongan atau titik G tadi itu dengan titik fokus. Berarti kita hubungkan titik G dan B. Kita memilih segmen ya. Klik titik G dan titik B. Sudah ketemu garis J. Sudah terbentuk ya ini segitiga sama kaki. Segitiga BGE. Untuk membuktikan apakah ini benar sama kaki atau tidak, maka kita akan melihat ukurannya. Kita bisa ini distance or length, terus kita klik ini 3,13. Kemudian ini kan tadi GE itu 1,13, itu berarti ini benar ya, 2 ditambah 1,3 itu 3,13, berarti ini sudah terbukti bahwa ini segitiga siku-siku ini bisa dihilangkan. Sudah seperti ini. Kemudian kita akan
Ini sudah terbentuk, kita bisa menggunakannya. Bagaimana cara penggunaannya? Agar tidak bingung, ini garis-garisnya bisa kita hilangkan. Klik kanan, klik show object, maka akan hilang ya. Bisa disembunyikan agar kita tidak bingung. Seperti ini. Kemudian kita sisakan yang garis direktrik. Di sini masih ada 4 titik ya. Ini garis titik G ini titik perpotongannya tadi, titik perpotongan. Ini yang B ini titik fokus, A ini titik puncak, dan E ini sembarang titik pada garis direktrik. Untuk yang titik G ini kita aktifkan show trace-nya. Cara penggunaannya yaitu kita bisa menggeser sembarang titik pada garis direktrik ini ke kanan dan ke kiri. Seperti ini ya, kita bisa menggesernya. Ini maka sudah terbentuk parabolanya. Seperti ini ya. Sudah terbentuk parabolanya dengan titik fokus di negatif 2,0 dan garis direktriknya yaitu X sama dengan 2. Persamaan parabolanya yaitu Y kuadrat sama dengan negatif 8X. Sudah dapat kalian coba ya. 2 itu soalnya tentukan persamaan parabola dengan puncak di titik asal 0,0 dan titik fokus di min 4,0. Jawabannya, karena fokus dan puncak pada sumbu X, maka sumbu X adalah sumbu parabola. Jadi persamaan parabola dalam bentuk Y kuadrat sama dengan 4CX. Karena fokusnya adalah min 4,0, jadi seperti yang tadi, fokus itu terdiri dari C,0, maka C-nya adalah min 4. C-nya adalah min 4. Maka karena fokusnya adalah min 4,0, maka C sama dengan min 4. Dan persamaannya adalah dengan persamaan tadi, yaitu Y kuadrat sama dengan 4CX. C-nya sudah diketahui, maka dapat disubstitusikan ke dalam persamaan tersebut. Jadi Y kuadrat sama dengan 4 kali min 4X atau Y kuadrat sama dengan min 16X. Untuk contoh yang ketiga. Tentukan persamaan parabola yang mempunyai puncak titik asal dan melalui titik 8,10. A. Maka tentukan persamaan parabola jika sumbu parabola berhimpit dengan sumbu X, dan yang B jika sumbu parabola berhimpit dengan sumbu Y. Untuk jawabannya yang pertama, untuk yang berhimpit pada sumbu X, karena sumbu parabola berhimpit dengan sumbu X, maka persamaan bakunya berbentuk persamaan 1 pada penjelasan di atas tadi, yaitu Y kuadrat sama dengan 4PX. Dengan mensubstitusikan koordinat 8,10, ini ada kesalahan penulisan ketambahan 8. Yang benar untuk mensubstitusikan koordinat 8, 10 ke dalam persamaan tadi. Jadi diperoleh 8 itu kan X ya, dan 10 itu Y-nya. Maka dengan persamaan tadi di atas, persamaan Y sama dengan mensubstitusikan koordinat 8,10 ke persamaan diperoleh 100 sama dengan 32P. Itu mensubstitusikannya itu dengan persamaan yang tadi, yang Y kuadrat sama dengan 4PX. Dalam koordinat 8,10 kan diketahui X-nya itu 8 dan Y-nya 10. Maka kita substitusikan saja Y kuadrat, berarti kan 10 kuadrat sama dengan 100. Dan yang sudah diketahui X, 4PX, 4 dikali 8. Maka jadi terdapat persamaan 100 sama dengan 32P, dan P-nya diketahui 25/8. Jadi persamaan parabola 2 yang dicari adalah Y kuadrat sama dengan 25/2X.
itu P-nya dimasukkan ke dalam persamaan tadi. Yang kedua, yang B, karena sumbu parabola berhimpit dengan sumbu Y, maka persamaan bakunya berbentuk persamaan satu sama. Namun dibalik antara Y dan X, ini yang pada berhimpit pada sumbu Y, maka menjadi X kuadrat sama dengan 4PY. Dengan mensubstitusikan koordinat 8, 10 ke persamaan. Ini caranya sama seperti tadi. Maka disubstitusikan dalam koordinat 8,10 itu kan 8 itu X dan 10 itu Y, maka substitusikan X kuadrat berarti 8 kuadrat sama dengan 4 dan 4PY. Y kan sudah diketahui, berarti 4 kali 10 40P, maka dioperasikan, maka ditemukan P sama dengan 8/2. Jadi persamaan parabola yang dicari adalah X kuadrat sama dengan 32/5Y. Itu 3 contoh yang menjelaskan materi subbab 1. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai aplikasi parabola. Aplikasi parabola, lintasan peluru meriam yang ditembakkan dari suatu tempat sudut elevasi tertentu dengan mengabaikan resistensi udara dan lainnya adalah sebuah parabola. Jika kita menembakkan peluru meriam dari suatu tempat dengan sudut elevasi tertentu, itu maka akan membentuk sebuah parabola. Kabel pada jembatan gantung yang mempunyai distribusi beban seragam akan menggantung dalam bentuk parabola. Arsitektur jembatan atau ornamen pada sebuah gedung kadang-kadang dibuat dalam bentuk parabolik. Ada 2 sifat yang menarik dari parabola yang mempunyai terapan dalam konstruksi lampu sorot, lampu mobil, dan teleskop. Sebuah parabola yang diputar terhadap sumbunya akan membentuk sebuah permukaan. Jika permukaan cekung pada benda ini digunakan sebagai reflektor, sinar cahaya yang datang secara paralel dengan sumbu akan diarahkan ke fokus. Sebaliknya, jika sebuah sumber cahaya dipancarkan dari fokus, maka cahaya akan dipantulkan keluar dalam bentuk cahaya yang sejajar. Seperti dalam gambar tersebut. Dalam gambar tersebut, misalkan P adalah sembarang titik pada grafik suatu parabola dan PT adalah garis singgung di titik P. F adalah fokus parabola dan A adalah sudut antara FP dan garis singgung PT. PR sejajar dengan sumbu parabola dan B sudut antara PR dan PT. Dapat dibuktikan ke dalam latihan. Akan dapat dibuktikan bahwa alfa sama dengan beta. Untuk gambar yang kedua, dengan penjelasan ini, kepala lampu senter, permukaan kepala lampu kendaraan, dan sebagainya dibuat dalam bentuk parabolik, tetapi reflektor pada teleskop, detektor suara parabolik, antena radio, atau televisi berbentuk parabolik dibuat berdasar pada prinsip yang berkebalikan, seperti pada gambar tersebut. Pada teleskop, sinar cahaya dari suatu objek di langit yang jatuh ke cermin dan sejajar dengan sumbu parabola akan dipantulkan dan dikumpulkan pada fokusnya. Itu adalah sedikit aplikasi mengenai parabola. Jadi sebenarnya parabola itu sudah ada di sekitar kita, namun terkadang kita tidak menyadari pengaplikasian parabola tersebut. Kita akan melanjutkan materi pada subbab yang kedua, yaitu tentang persamaan parabola dalam bentuk umum. Dengan merujuk pada penjelasan tentang translasi sumbu, jika puncak parabola di titik V dengan koordinat H, K, maka akan kita peroleh persamaan parabola dalam bentuk umum atau persamaan parabola dalam bentuk baku. Ada 2. Yang pertama yaitu Y min K kuadrat sama dengan 4C dikali X min H, dan persamaan yang kedua yaitu Y min H kuadrat sama dengan 4C dikali Y min K. Untuk persamaan 1 tadi itu adalah persamaan parabola dengan puncak H, K dan titik fokus yaitu H plus C, K dan direktriknya yaitu X sama dengan H min C. Sedangkan fokus parabola
pada persamaan kedua, yaitu H, C plus K, dan direktriknya yaitu Y sama dengan K min C. Selanjutnya persamaan satu tadi akan kita jabarkan, maka akan menghasilkan persamaan berikut, yaitu Y min K kuadrat itu sama dengan 4C dikali X min H. Kemudian kita jabarkan menjadi Y kuadrat min 2KY plus K kuadrat itu sama dengan 4CX min 4CH. Kita jadikan satu ruas menjadi Y kuadrat min 4CX min 2KY plus K kuadrat plus 4CH itu sama dengan 0. Maka secara umum persamaan satu itu dapat kita reduksi menjadi bentuk CY kuadrat plus DX min EY plus F itu sama dengan 0. Dengan C dan D tidak sama dengan 0 yang menyatakan persamaan parabola dengan sumbu simetrisnya sejajar dengan sumbu X. Kemudian untuk yang persamaan 2, apabila kita reduksi dengan cara yang sama yang tadi, maka akan menghasilkan bentuk AX kuadrat plus DY min EY plus F itu sama dengan 0. Kita namakan persamaan 4 ya. Dengan A dan E ini tidak sama dengan 0 yang menyatakan persamaan parabola dengan sumbu simetrisnya sejajar dengan sumbu Y. Maka persamaan 3 dan 4 tadi kita kenal sebagai bentuk umum persamaan parabola. Mungkin kalau cuma mendengarkan penjelasan tadi, kalian masih bingung ya. Mari kita lihat contohnya. Oke, di sini kita mempunyai contoh soal, yaitu tentukan persamaan parabola yang mempunyai fokus di titik 7,2 dan dengan direktrik garis X sama dengan 1. Buat sketsa grafiknya. Maka kita akan menyelesaikan permasalahan ini. Pertama, kita harus memahami bahwa puncak parabola itu berada di tengah antara fokus dan direktrik. Maka dapat dengan mudah kita peroleh bahwa titik puncak parabola itu berada di titik 4,2. Kan ini 7, berarti tengah-tengahnya itu 4 ya. 4,2. Jadi di sini nilai H itu sama dengan 4 dan K itu sama dengan 2. Karena direktrik parabola dengan garis X sama dengan 1, maka parabola yang dicari bersesuaian dengan persamaan 1 dan berlaku H min C itu sama dengan 1. Maka kita dapat mencari nilai C. Di sini ketemu 3. Jadi persamaan parabola dalam bentuk baku yang dicari adalah, di sini kan persamaan 1 itu sama dengan Y min K kuadrat itu sama dengan 4C dikali X min H. Kita masukkan ya, Y min K-nya 2 kuadrat itu sama dengan 4 dikali C-nya 3 dikali X min H, hanya 4. Maka kita peroleh persamaannya itu Y min 2 kuadrat itu sama dengan 12 dikali X min 4. Maka persamaan parabola di atas dapat direduksi menjadi bentuk umum, yaitu Y kuadrat min 12X min 4Y plus 52 sama dengan 0. Untuk sketsa grafiknya dapat kalian lihat pada gambar berikut, yaitu titik puncaknya berada di titik 4,2, titik fokusnya di 7,2 dan garis direktriknya yaitu X sama dengan 1. Dapat kalian coba menggambar. Kemudian kita akan mencoba mensketsa grafiknya dengan menggunakan GeoGebra. Telah diketahui bahwa titik fokus parabolanya yaitu 7,2, garis direktriknya yaitu X sama dengan 1, dan sudah kita cari titik puncaknya yaitu 4,2. Berarti kita mencari titik puncak dulu. Kita pilih poin 4,2, berarti di sini ya, 4,2. Kemudian titik fokusnya itu di 7,2 di sini. Biar tidak bingung kita namai ya masing-masing. ABC text. Yang ini titik puncak. Oke. Kita bisa geser.
Kemudian yang ini titik fokus. Sudah. Kemudian kita akan membuat garis direktriknya, yaitu X sama dengan 1. Kita pilih line X sama dengan 1, berarti di sini lurus. Kita akan menghilangkan titik C dan D ini, karena ini nanti tidak berpengaruh. Klik kanan kemudian show objects, maka akan hilang. Ini hilang. Selanjutnya ambil sembarang titik pada garis direktrik. Misal di sini saya mengambil titik 1,4, berarti kita pilih poin. Di sini kita dapatkan titik E, kemudian hubungkan titik E ini ke titik fokus. Berarti kita hubungkan titik E dan titik B. Kita pilih segmen E dan B. Kemudian kita mencari titik tengah garis BE ini dengan cara kita pilih ini, kemudian midpoint or center, kita klik garisnya, maka dapat kita temukan titik tengahnya, yaitu titik F. Kemudian kita menggambar segitiga sama kaki yang salah satu kakinya itu tegak lurus dengan garis direktrik. Maka kita garis direktriknya kan ini, kemudian kita menggambar garis yang tegak lurus. Kita pilih tegak lurus perpendicular line, kita pilih ini, kemudian klik di sini. Maka kita dapatkan garis tegak lurusnya. Kemudian kita buat juga garis tegak lurus dengan titik tengah, dengan titik F ini ya, tegak lurus dengan garis ini yang memuat titik tengah. Kita pilih yang tegak lurus, kemudian perpendicular line, kita klik di sini. Kita dapatkan garisnya, garis yang tegak lurus. Kemudian kita cari perpotongan antara garis yang tegak lurus dengan direktris dengan garis yang tegak lurus pada titik tengah. Kita pilih ini, kemudian pilih intersect, kita klik garisnya, klik ini, kemudian klik yang ini. Kita temukan titik G. Titik G ini merupakan titik perpotongan antara garis yang tegak lurus tadi. Kemudian hubungkan titik perpotongan tadi dengan titik fokus, maka kita hubungkan titik G ini dengan titik fokus dengan titik B. Kita pilih segmen, kemudian klik titik G dan titik B, maka kita temukan garis C. Maka sudah terbentuk segitiga siku-siku BEG. Untuk membuktikan apakah ini benar siku-siku atau tidak, kita bisa melihat ukurannya. Kita klik ini, kemudian distance or length, kita klik di sini. Ini 3,33. Kemudian yang ini kan 1 sampai 4 berarti 3. Ini 3,3 ya. Kita bisa hilangkan. Selanjutnya kita akan menggunakan, ini sudah jadi ya untuk parabolanya. Selanjutnya cara penggunaannya. Cara penggunaannya kan ini banyak titik, agar kita tidak bingung kita bisa menyembunyikan garis-garis ini dengan cara diklik kanan, kemudian klik yang show object ini, centangnya akan hilang seperti ini. Ini juga dihilangkan, ini juga hilang, yang ini juga hilang, disembunyikan ya. Kita sisakan yang garis direktriknya. Ini titik tengahnya juga disembunyikan. Kemudian untuk yang titik G ini kita aktifkan show trace-nya seperti ini. Kemudian kita bisa menggeser garis ini, di klik move ya, menggeser garis titik yang berada di garis direktrik ini. Bisa digeser ke atas, ke bawah, maka akan terbentuk parabolanya seperti ini.
Maka kita dapatkan parabolanya ini menghadap ke kanan. Agar lebih jelas ya. Maka sudah jadi ini parabolanya dengan titik fokus di 7,2, titik puncaknya berada di 4,2 dan garis direktriknya yaitu X sama dengan 1. Dapat kalian coba ya aplikasinya di GeoGebra. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu sebuah parabola mempunyai persamaan 3x kuadrat plus 6x plus 8y sama dengan 5. Nyatakan ke dalam bentuk baku, kemudian tentukan puncak, titik fokus, dan direktrik dari parabola tersebut. Kita akan menyelesaikan soal ini. Kita akan merubah persamaan tersebut ke dalam bentuk baku pada persamaan 2, yaitu 3x kuadrat plus 6x plus 8y sama dengan 5, maka menjadi 3x kuadrat plus 6x sama dengan min 8y plus 5. Kemudian ini kan bisa dikeluarkan 3-nya menjadi 3 dikali x kuadrat plus 2x sama dengan min 8y plus 5. Kemudian yang dalam kurung ini dapat kita rubah ini di plus 1 min 1 ya. Nanti ini tidak merubah nilai, maka akan kita temukan itu yang dalam kurung kita faktorkan itu menjadi x plus 1 kuadrat, jadinya 3 dikali x plus 1 kuadrat min 3 itu sama dengan min 8y plus 5. Terus 3-nya pindah ruas menjadi 3x plus 1 kuadrat sama dengan min 8y plus 8. Kemudian ini 8-nya dikeluarkan menjadi 3 dalam kurung x plus 1 kuadrat sama dengan negatif 8 dalam kurung y min 1. Kemudian ini 3-nya dipindah ruas ke kanan menjadi x plus 1 kuadrat sama dengan min 8/3 y min 1. Di sini sudah sama dengan bentuk umum pada persamaan kedua. Maka dengan membandingkan persamaan yang sudah kita peroleh tadi dengan persamaan umum bentuk 2, maka akan kita peroleh informasi bahwa nilai H itu sama dengan negatif 1, nilai K sama dengan 1, dan 4C itu sama dengan negatif 8/3, maka C sama dengan negatif 2/3. Jadi dapat kita simpulkan bahwa parabola yang terjadi berpuncak di negatif 1,1, titik fokusnya yaitu negatif 1,1 plus negatif 2/3 sama dengan negatif 1,1/3, dan garis direktriknya yaitu Y sama dengan 5/3. Untuk sketsa grafiknya dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu titik puncaknya di titik V yaitu 1,1, titik fokusnya itu 7,2, dan garis direktriknya itu Y sama dengan 5/3. Untuk contoh soal yang ketiga, tentukan persamaan parabola yang sumbu simetrinya itu sejajar dengan sumbu Y berpuncak di P 2,3 dan melalui titik Q 4,5. Kita akan menyelesaikan soal yang ketiga ini, yaitu bentuk baku dari persamaan parabola yang mempunyai sumbu simetri sejajar dengan sumbu Y dan berpuncak di H, K itu X min H kuadrat sama dengan 4C Y min K. Karena parabola yang diminta berpuncak di P 2,3, maka persamaan parabola itu dapat kita substitusikan ya, H dan K nya. Jadi X min 2 kuadrat itu sama dengan 4C dikali Y min 3. Untuk titik Q 4,5 terletak pada parabola, maka berlaku 4 kita masukkan, substitusikan X dan Y nya, maka menjadi 4 min 2 kuadrat itu sama dengan 4C dikali 5 min 3. Setelah kita hitung, maka kita dapatkan nilai C itu sama dengan setengah. Jadi persamaan parabola yang diminta adalah X min 2 kuadrat sama dengan 4 dikali setengah dikali Y min 3, atau sama dengan X kuadrat min 4x min 2y plus 10 itu sama dengan 0.
Demikian materi tentang parabola, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.